indah pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Ya, bukan pada akhirnya. Kenapa Muhammadiyah sama dengan Saudi? Karena Saudi waktu lihat hilalnya udah naik di 5 derajat, ya kan? Ya, yang di sini yang Muhammadiyah di sini menghitung pakai hisab, menggunakan 2 derajat. Bukan cuma Muhammadiyah, ada yang lain juga. Ya, ya. Kalau Ustadz bagaimana? Saya tahu sebetulnya Anda dari maghrib itu nunggu ini gitu. Tahu saya. Makanya saya simpan di ujung. Ntar aja dulu. Ya, jadi paham ya? Paham tidak? Nah, jadi kalau saya resolusi pertama sih mengusulkan supaya tertib mudah gampangnya, bikin aja pakai acuan yang paling gampang, hisab misalnya. Di pemerintah tuh udah bisa nyampaikan dari jauh-jauh hari. Ini kalau mau dihitung ya sampai 25 tahun ke depan, sampai 2046. Kalau masih begini, itu potensial ada 7 kali perbedaan kurang lebih di Idul Adha. 3 sampai 5 kali di Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Ya, selama 25 tahun ke depan akan berpotensi ada seperti itu. Tapi memang kalau kita melihat disiplin ilmunya, ada kewajaran karena yang Allah lihat itu bukan hari apanya, kesungguhan dia untuk beribadah. Itulah indahnya di Islam. Jadi kita itu dibikin cerdas, ya, menggali, belajar hisab, melihat ru'yat, menemukan teropong yang lebih canggih. Itu mahal sekali tuh. Syukuri itu semua. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau saya mengusulkannya tadi begitu. Kalau sudah dibikin kalendernya, jadi secara administratif itu enak. Orang jauh-jauh hari udah bisa bikin perusahaan, udah bisa menetapkan. Papua nggak usah tunggu sampai Isya untuk Ramadan, karena kan maghrib di sana udah jam 9, kan? Jam 8, jam 9. Jadi udah tahu. Hanya nanti yang ingin menggunakan ru'yat dengan keyakinan tadi difasilitasi. Kemenak memfasilitasi dan diumumkanlah tadi yang jelas tadi kita sampaikan. Ini ada 2 metode, ya, pemerintah jauh-jauh hari bisa menetapkan begini, tapi menghormati yang ini, semuanya sama, silahkan difasilitasi. Itu indah luar biasa. Ya, semua indah pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Tak jelas. Kau hari raya ikut mana? Hari raya orang, hari raya aku. Makan orang, makan aku. Menurut perkiraan Ustadz, Lebaran hari Jumat atau hari Sabtu? Kamis besok. Menurut ilmu falak atau ilmu hisab atau astronomi, ketinggian hilal 2, sekian. Tidak cukup syarat untuk wujudul hilal. Karena syarat wujudul hilal, kesepakatan Mabims, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, baru disebut hilal kalau 3 derajat. Mabims mengatakan bahwa hari raya hari Sabtu, karena hari Kamis tidak cukup hilal, tak cukup 3 derajat. Karena tak cukup hari Kamis, maka Kamis itu 29, Jumat 30, hari rayanya hari Sabtu. Menurut teori wujudul hilal. Dah, wujudul hilal. Teori yang kedua, ru'yah. Ditengok pakai teropong, ru'yah namanya. Sore Kamis dipakai teropong menengok. Yang menengok itu saksi tersumpah. Wallahi, Allahi, billahi. Kata dia, aku menengok anak bulan. Misalnya besok sore habis asar sampai tenggelam, ada orang yang mengaku menengok anak bulan. Ini teori kedua, namanya ru'yah. Ru'yahnya tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena syarat dia disebut hilal kalau 3 derajat. Dah, ini nama teorinya wujudul hilal. Ini teorinya namanya ru'yah. Teori yang ketiga. Teori yang ketiga, asal sedunia ini sudah nampak hilal, sedunia ini nampak saja hilal, walaupun satu tempat sudah dianggap hilal, tidak mesti 3 derajat. Mau 1, mau 0,5 sudah dianggap hilal. Namanya teori kalender global internasional. Ini yang dipakai Muhammadiyah. Jelas? Jelas tak jelas? Kemarin, kenapa Muhammadiyah lebih dulu puasa? Karena seluruh dunia ini sudah nampak hilal di Alaska. Alaska. Di mana di Alaska? Alaska lah. Maka sudah ada di dunia ini nampak hilal, berlaku untuk seluruh dunia. Namanya kalender global internasional. Ini yang dipakai Muhammadiyah. Jadi menengok bulan ini berapa teori? 3. Pertama, wujudul hilal. Yang kedua, ru'yah. Yang ketiga, kalender global internasional. Jelas?
Yang penting jelasnya aja dulu. Bahwa ada di antara kita yang mau pakai ini, itu terserah. Yang penting jelasnya dulu. Yang bahaya itu kalau tak jelas. Kau hari raya ikut mana? Hari raya orang, hari raya aku. Makan orang, makan aku. Menurut. Jadi sekarang kamu sudah tahu perbedaan Idul Fitri itu bukan karena umat terpecah, tapi karena cara memahami dalil yang berbeda. Yang penting, kita tetap saling menghargai. Kalau kamu setuju umat harus tetap bersatu walau berbeda, klik like sekarang dan share ke teman kamu yang masih bingung. Jangan lupa follow, karena konten seperti ini bakal terus buka wawasan kamu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.